ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana membahas tentang identifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, seperti apa nilai-nilai kehidupan dalam cerpen? Kita simak di halaman selanjutnya. Nah, sebelum membahas mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, kita harus tahu dulu apa sih itu cerpen. Tapi saya yakin kalian sudah tahu cerpen itu seperti apa. Hanya saya berusaha membantu menambahkan penjelasan saja ya. Jadi cerpen itu hanyalah sebuah akronim atau singkatan dari cerita pendek ya. Cerita pendek itu karangan pendek yang berbentuk prosa. Apa prosa ya? Seperti cerita seperti itu ya. Cerpen menurut fiksinya adalah cerita yang terdiri dari sekitar 500 sampai 5000 kata yang biasanya selesai dibaca dalam sekali duduk karena memang pendek ya. Karena memang cerita pendek sehingga mengisahkan hanya sepenggal kehidupan tokoh yang tidak perlu ribet. Di situ masalahnya juga sederhana, diceritakan secara singkat. Tokoh dalam cerpen juga tidak perlu sampai mengalami perubahan nasib. Intinya ceritanya itu singkat namun tetap lengkap pada strukturnya seperti itu. Nah, menggunakan bahasa seperti apa? Bahasa sehari-hari sehingga pembaca juga tertarik untuk membaca dan juga dapat mudah memahami apa yang sedang diceritakan dalam cerita seperti itu. Cerpen ditulis oleh seorang pengarang itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, setiap pengarang pasti memiliki pengalaman masing-masing. Sehingga setiap cerpen juga mengandung sebuah nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Pada umumnya, penulis cerpen tidak menuliskan nilai-nilai kehidupan secara langsung, tetapi menuliskannya secara tersirat dalam cerpen. Tersirat itu seperti apa? Tersirat itu tersembunyi, tidak secara gamblang dituliskan secara terang-terangan seperti itu. Tersirat itu kita biasanya bisa memaknai dari jalan ceritanya, dari kisah yang ditulisnya seperti itu. Nah, nilai dalam cerpen itu apa sih, Bu? Nilai dalam cerpen itu adalah sesuatu yang dapat diambil atau dapat kita petik dari sebuah cerpen yang kita baca. Sifatnya menambah pengetahuan dan memberikan hiburan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian cerpen, apa itu cerpen, dan cerpen itu mengandung nilai-nilai kehidupan. Nah, sekarang kita mempelajari apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada 12 macam. Hari ini kita akan pelajari secara tuntas 12 nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut ya. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan pada budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya kita dapat temukan nilai moral itu melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Di situ sudah saya berikan kutipan contoh nilai moral dari cerpen yang berjudul Penyesalanku karya Dian Indria ya. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai moral yang dapat kita ambil. Nilai moralnya ada pada kalimat aku yang berotak pandai hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas. Pastinya kalimat tersebut menggambarkan kesombongan yang merupakan sifat buruk yang dimiliki oleh tokoh si aku dalam cerpen tersebut. Langsung lanjut ke nilai kedua. Nilai kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang terdapat dalam cerpen atau novel yang berhubungan tentang masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya hal ini dapat kita ketahui dari penggambaran hubungan antar tokoh. Di situ ada contoh kutipan nilai sosial. Saya ambil dari kutipan novel yang berjudul Hujan karya Terelie ya.
Pada kutipan novel tersebut terdapat nilai sosial yang dapat kita ambil. Nilai sosialnya digambarkan oleh perilaku yang sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya pun menghargai sopan santun kedua lelaki tersebut. Selanjutnya, nilai yang ketiga, nilai religius. Nilai religius sering kita dengar sebagai nilai keagamaan atau nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan suatu kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat kita ketahui dari simbol agama tertentu atau kutipan dalil dari suatu kitab suci seperti itu. Dan juga bisa kita temui dari penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Di situ sudah ada contohnya ya. Nah, di contoh kutipan cerpen yang berjudul Apa Arti Jilbab Bagimu karya Lamia NS, di kutipan cerpen tersebut ya, bisa kalian baca sendiri. Di situ terdapat nilai religius yang dapat kita ambil. Nilai religiusnya meliputi ada kalimat jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Itu adalah ajaran agama tertentu yang pastinya sudah kita ketahui, ajaran agama Islam ya. Ajaran agama Islam. Mungkin dalam cerpen tersebut kebetulan penulis atau apa yang ditulisnya tentang bagaimana ajaran agama Islam dalam hal berhijab seperti itu. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang keempat yang kita bahas ya. Nilai budaya adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan tentang adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Biasanya nilai budaya ini dapat kita ketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat yang diceritakan oleh penulis atau pengarang. Seperti itu. Berikut contoh kutipan nilai budaya. Di situ sudah ada kutipan cerpen yang berjudul Jaipong karya Aldiza Aurelia ya. Di kutipan cerpen tersebut terdapat nilai budaya yang dapat kita ambil. Nilai budayanya ada pada tari Jaipong, merupakan tarian tradisional atau kebudayaan khas Jawa Barat. Nah, di situ kita sudah dapat mengetahui bahwa tari Jaipong merupakan kebudayaan khas Jawa Barat yang terdapat di negara Indonesia. Selanjutnya nilai yang kita bahas di nilai kelima ada nilai pendidikan atau edukatif. Nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai yang terdapat dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau suatu pengajaran seperti itu. Atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Di situ ada contoh kutipan nilai pendidikan yang diambil dari kutipan novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Pada kutipan novel tersebut terdapat nilai pendidikan yang mana ayah Lintang memutuskan untuk mendidik anak lelaki tertuanya Lintang agar tidak menjadi seperti dirinya, agar kelak dapat mengubah nasib keluarganya. Di situ jelas ada gambaran hubungan dengan yang mempunyai latar belakang pendidikan atau suatu pengajaran. Selanjutnya yang keenam, nilai etika. Nilai etika adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Nilai etika merupakan bagian dari nilai moral, hanya nilai etika lebih terkhusus pada sopan santun dalam aspek kehidupan. Kalau nilai moral itu terlalu umum seperti itu ya. Di situ sudah ada contoh kutipan nilai etika, bisa kalian baca. Lah, kutipan cerpen tersebut
dari cerpen yang berjudul Harapan Seorang Ibu karya Lutaful Khafifah. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai etika yang diambil dari kalimat kita menuruti perintah orang tua dengan membelikan bahan membuat kue untuk ibunya yang tidak enak badan. Ya, selanjutnya ada nilai ketujuh, yakni nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berhubungan dengan suatu keindahan, baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan juga lingkungan sekitar tokoh. Di situ sudah ada contoh kutipan nilai estetika yang bisa kita baca bersama ya. Kutipan cerpen tersebut berasal dari cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, dan nilai estetikanya terdapat pada penggunaan kalimat beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh. Menurut penulis, penggunaan kata beban, menekan, dan pikulan merupakan bentuk permainan bahasa yang indah, dan juga terdapat gambaran lingkungan sekitar pelaku, juga bisa menjadikan cerpen ini semakin jelas dan hidup saat kita membacanya. Selanjutnya, yang ke-8, nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan juga penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat dalam negara. Nilai-nilai tersebut sudah ada contoh kutipan nilai politik yang saya ambil dari cerpen yang berjudul Bajingan Tidak Jauh Politik karya Harimanto Imada, seperti itu ya. Nah, di situ dari judulnya saja sudah kita lihat, sudah kita baca ada kata politik seperti itu ya, karya Harimanto pasti Imada. Dalam cerpennya terdapat banyak nilai politik terdapat yang dituliskan oleh pengarangnya pada kalimat kutipan cerpen money politics ya tersebut terdapat nilai politik pemberian uang, ada kata money politics ya, orang yang merupakan suatu bentuk pemberian uang terhadap seseorang agar dapat mempengaruhi orang tersebut untuk memilihnya pada saat pemilihan umum, seperti itu. Selanjutnya nilai ke-9, yakni nilai patriotik atau perjuangan. Nilai patriotik adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau suatu perjuangan, misalnya seperti perjuangan hidup, semangat yang membara, cinta tanah air, dan lain-lain. Di situ sudah ada contoh kutipan nilai patriotik yang bisa kita baca bersama. Dan kutipan tersebut saya kutip dari novel 11 Patriot yang berjudul karya Andrea Hirata. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai patriotik tersebut terdapat nilai patriotik yaitu dalam menunjukkan anak dukungannya dalam menunjukkan dukungannya bagi tim sebagai salah satu bentuk kesetiaan atau semangat yang membara. Nilai patriotisme sebagai wujud nyata sebagai patriotisme anak-anak patriotisme. Selanjutnya nilai yang ke-10, nilai psikologi. Nilai psikologi adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh. Misalnya seperti antisosial, depresi, keterbelakangan mental, shock, halusinasi, emosi yang berlebih, gangguan kejiwaan, dan lain-lain. Lah, di situ ada contoh kutipan nilai psikologi yang dikutip dari cerpen berjudul Cinta yang Tak Tergantikan karya Feni Marcella. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai psikologi yang kita ambil dari karakter aku yang mengalami shock yang merupakan sebuah keadaan psikologis di mana dia terkejut atas apa yang terjadi pada matanya.
Selanjutnya nilai yang ke-11. Nilai yang ke-11 ini adalah nilai ekonomi. Pastinya kalian juga sudah memahami. Nilai ekonomi adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan status atau kondisi ekonomi, perdagangan, atau permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Berikut contoh kutipan nilai ekonomi. Di situ sudah saya kutip cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah, di kutipan cerpen tersebut terdapat nilai ekonomi yang dapat kita ambil, yaitu ada tentang melarat yang merupakan kondisi dalam perekonomian di mana tidak memiliki harta alias sengsara. Selanjutnya nilai yang terakhir, yakni nilai yang ke-12. Nilai historis. Nilai historis adalah nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan sejarah. Berikut contoh kutipan nilai historis. Di situ saya ambil atau saya kutip dari novel yang berjudul Pulang, karya Laila S. Hudori. Pada kutipan novel tersebut terdapat nilai historis yang dapat kita ambil. Nilai historisnya adalah menyinggung tentang 30 September tahun 1965 yang merupakan permulaan dari sejarah gelapnya bangsa Indonesia yang sampai ini masih diperdebatkan terkait kisah sesungguhnya mengenai peristiwa tersebut. Nah, di halaman selanjutnya ini mengenai tugas yang harus kalian kerjakan, yang mana kalian harus belajar menemukan atau mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerita pendek. Kebetulan di sini cerita pendeknya sangat singkat, tapi di setiap cerita pendek pasti ada nilai-nilai kehidupan yang dapat kalian ambil. Dan jangan lupa menjelaskan kutipan ceritanya dari setiap nilai kehidupan yang sudah kalian temukan. Seperti penjelasan yang sudah disampaikan dari Bu Tutut tadi. Jadi misalnya cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam ini memiliki nilai etika misalnya. Lah, nilai etikanya ambil kutipannya di kalimat mananya. Kalian bisa menemukan nilai etikanya pada kalimat yang mana kalian kutip, kalian buktikan bahwa kalian memang benar-benar mengidentifikasi atau menemukan nilai-nilai kehidupan dari cerpen yang sudah kalian baca. Seperti itu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai dari sekian banyak pembahasan hari ini. Ada 12 nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen yang kita bahas. Apabila memang kalian merasa kurang paham, kalian bisa langsung saja japri via WhatsApp ya, via WA. Kalian bisa tanya langsung apa yang belum kalian pahami, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan kata. Dan selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jaga kesehatan, dan ikuti selalu aturan protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.